mempresentasikan tugas bahasa Indonesia karya ilmiah yang berjudul Pengembangan Galian C dan Ekonomi Masyarakat. Saya Zihanandrina bertugas menyampaikan pendahuluan dan metode. Saya Tiara Putri Ramadhani bertugas menyampaikan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Saya Rizky Ananda bertugas menjelaskan pembahasan. Saya Wesley Julfan Putra bertugas menyampaikan kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pertambahan penduduk telah meningkat kebutuhan terhadap sandang, pangan, pakan, air bersih, dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Pertambahan jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan berfungsi lingkungan. Karto di Harjo 2005. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaan tidak dieksploitasi secara berlebihan, seperti tumbuhan, hewan, udara, angin, dan air. Sedangkan SDA alam yang tidak dapat diperbarui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan terus-menerus akan habis. Salah satu contoh dari SDA yang tidak dapat diperbarui adalah bahan galian atau bahan tambang. Bahan galian selain sebagai SDA yang tidak dapat diperbarui juga merupakan salah satu sumber alam non-hayati yang terjadinya disebabkan proses-proses geologi. Berdasarkan kejadian dan sifatnya, bahan galian dapat dibagi menjadi 3, yaitu mineral logam, mineral industri, serta batubara dan gambut. Karakteristik ketiga bahan galian tersebut berbeda dengan metode eksplorasi yang dilakukan juga berbeda. Oleh karena itu diperlukan berbagai macam metode untuk mengetahui keterpadatan sebaran, kuantitas, dan kuantitasnya. Bahan-bahan galian menjadi primadona karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahan galian yang memiliki nilai tinggi antara lain adalah minyak bumi, batu bara, tembaga, emas, dan berlian. Dalam UU nomor 11 tahun 1976 tentang pertambangan di Indonesia mengacu PP nomor 25 tahun 2000. Secara rinci telah menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonomi termasuk di bidang pertambangan. Terdapat klasifikasi bahan galian. Menurut kepentingannya bagi pemerintah, pertama golongan A atau bahan galian strategis, artinya bahan galian tersebut penting untuk pertahanan atau keamanan. Untuk menjamin perekonomian negara seperti semua jenis batu bara, minyak bumi, dan gas alam, bahan radioaktif, aluminium, mangan, timah, putih, besi, dan nikel. Kedua, golongan B atau bahan galian vital, maksudnya bahan galian ini menjamin hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, seng, wolfram, asbes, dan magnesium. Dan ketiga, golongan C yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B, contohnya batu, kerikil, dan pasir. Indonesia memiliki persebaran bahan galian yang merata. Hampir di setiap daerah memiliki sumber bahan galian emas, contohnya terdapat di Papua dan Sumatera Utara. Di daerah Tapanuli Selatan, minyak bumi dan gas alam merupakan bahan galian golongan A, terdapat di pesisir timur Pulau Sumatera. Sedangkan bahan galian C seperti batu, kerikil, dan pasir hampir terhadap di setiap daerah Indonesia karena terdapat di sekitar daerah aliran sungai. Dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat drastis menyebabkan kebutuhan akan pemukiman yang merupakan kebutuhan papan meningkat pesat. Pada umumnya bahan galian C seiring dianggap sebelah mata karena tidak memiliki nilai yang tinggi setinggi bahan galian A. B. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dan penelitiannya adalah 1. Mengapa pertambangan galian C di Sumatera Utara masih dibiarkan ilegal? 2. Bagaimana pemerintah dalam menjaga iklim mikro Sumatera Utara pada penambangan? C. Tujuan. 1. Proses penambangan bahan galian C di Desa Pertumpukan Kecamatan Wabu, Kabupaten Langkat. 2. Dampak penambangan bahan galian C terhadap lingkungan, fisik, dan sosial ekonomi di Desa Pertumpukan Kecamatan Wabu, Kabupaten Langkat. D. Manfaat.
1. Bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai dampak penambangan galian C, pasir dan kerikil di desa pertumbukan. 2. Bagi penambang untuk memberikan informasi agar dapat mengurangi dampak penambangan bagi galian C, pasir dan kerikil di desa pertumbukan. 3. Bagi pemerintah daerah sebagai bahan masukan yang mengurangi dampak penambangan bahan galian C, kerikil dan pasir di desa pertumbukan. 4. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang akan meneliti dengan objek yang sama dengan lokasi yang berbeda. Bab 2 metode. A. Metode. Dengan penulisan karya tulis ilmiah, kami menggunakan metode eksperimen, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Sebelum melakukan penulisan tersebut, terlebih dahulu melakukan 1. 16 Januari 2024. Menentukan judul sesuai dengan objek yang telah ditentukan oleh guru bahasa Indonesia. Kami menetapkan untuk memilih objek limbah pabrik dengan judul karya tulis ilmiah penambangan galian C dan ekonomi masyarakat. 2. 23 Januari 2024. Setelah menentukan judul, kami membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan dengan 5W. 1H. Pertanyaan: apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. 30 Januari 2024. Setelah itu kami mengumpulkan semua pertanyaan dan membentuk kuesioner. 4. 12 Februari 2024. Setelah membentuk kuesioner, kami melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek. 5. 12 Februari 2024. Setelah melakukan wawancara, kami merumuskan masalah berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. 6. 13 Februari 2024. Setelah menentukan rumusan masalah, kami bagi tugas untuk membuat bab pembahasan. 7. 13 Februari 2024. Setelah bab pembahasan selesai, kami melengkapi bagian karya tulis ilmiah dengan cara membagi tugas. Bab 3. Pembahasan. 1. Mengapa? Masalah: mengapa penambangan galian C di Sumatera Utara masih dibiarkan ilegal? Jawabannya, penambangan ilegal galian C di Sumatera Utara seperti di banyak tempat lain di dunia seringkali terjadi karena berbagai alasan yang kompleks. Keterbatasan penegakan hukum, sumber daya yang terbatas termasuk personel dan infrastruktur untuk melakukan penegakan hukum dapat membuat sulit bagi pemerintah untuk secara efektif menangani penambangan ilegal. Kemiskinan dan pengangguran di beberapa daerah penambangan ilegal yang dapat menjadi salah satu pilihan terbatas bagi masyarakat yang menghadapi kemiskinan atau pengangguran. Karena alternatif pekerjaan seringkali sedikit, orang mungkin terdorong untuk melakukan penambangan ilegal sebagai sumber penghidupan. 2. Bagaimana? Masalah: bagaimana pemerintah dalam menjaga iklim mikro Sumatera Utara pada penambangan? Jawabannya, pemerintah memiliki berbagai mekanisme untuk menjaga iklim mikro di Sumatera Utara terkait dengan penambangan. Ini melibatkan berbagai kebijakan, regulasi, dan praktik pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan penambangan terhadap ekosistem dan masyarakat setempat. Pengaturan dan perizinan pemerintah setempat dapat mengatur penambangan dengan ketat melalui sistem perizinan yang ketat. Ini mencakup memastikan bahwa perusahaan penambangan memenuhi semua persyaratan lingkungan sebelum memulai operasi mereka. Pemantauan lingkungan pemerintah dapat menjelaskan program pemantauan lingkungan yang ketat untuk memantau dampak penambangan terhadap iklim mikro, termasuk kualitas udara, air, dan tanah. Data ini digunakan untuk menilai dampak penambangan dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Bab 4. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. 1. Proses penambangan bahan galian golongan C di desa pertumbukan yang dulu menggunakan cara tradisional sekarang menggunakan alat yang modern seperti mesin dongfeng atau diesel. 2. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan ekonomi atau pendapatan adalah bernilai positif, yaitu pendapatan masyarakat. 3. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan azas-azas pelestarian lingkungan hidup sehingga sumber daya
yang tersedia bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama dan berkelanjutan. B. Saran. Seharusnya pemerintah kecamatan mampu mengingat pentingnya lingkungan khususnya sungai bagi kehidupan umat manusia. Diharapkan pemerintah daerah lebih bijaksana dalam pemberian izin usaha penambangan serta memberikan. 2. Sebaiknya para penambang eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan. 3. Selayaknya peneliti selanjutnya dari beberapa dampak aktivitas penambangan bahan galian C di desa pertunjukan yang dipaparkan di atas, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dengan adanya aktivitas penambangan pasir dan kerikil. Daftar pustaka. Agrarian Dispute Resolution Analysis between mining companies and community land resulting in overlap of land or slip. Mendefinisikan penambangan liar atau galian C yakni suatu bentuk kegiatan yang dilakukan di daerah dataran tinggi. Novita Sari, Nopi 2024. Upaya tercegahnya penambangan liar Pekanbaru, Civi Graha, Printama Selaras, Setepung Mariani 2024 cukup memenuhi upaya tercegahnya. Pekanbaru Gramedia, Asmarani 2024 galian C merupakan suatu kejadian yang sering dialami oleh penduduk di daerah tebing tinggi. Pekanbaru Erlangga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.